Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan, bahkan tapi gak usah lagi diingat-ingat itu. Saya mau katakan kepada kita, kalau kau percaya engkau akan diselamatkan, kau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Yesus, bukan nama lain, bukan pula seperti yang dikatakan oleh Kainama. Tenang saja, kau percaya engkau diselamatkan. Dan saya berdoa di malam hari ini sebelum kita istirahat, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita sehingga kita tetap melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ayat sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan berkati firman-Mu, Tuhan tolong kami sehingga kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, tidak membuat Engkau terpaksa melakukan apa yang seharusnya Engkau lakukan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca dalam Ratapan 2 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Allah. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya, keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya, tak kala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat-jilat di sekelilingnya, dan seterusnya. Ini saya mau beri judul terpaksa Tuhan melakukan. Terpaksa Tuhan melakukan. Kenapa? Apa yang terpaksa Tuhan lakukan? Itu murka yang sangat dahsyat, murka yang tanpa belas kasihan itu. Ya, saya sebenarnya ketika membaca pasal Ratapan ini, dan begitu luar biasanya bagaimana keras tegar tubuhnya orang Israel. Ya, mengapa Tuhan terpaksa melakukan hukumannya kepada orang-orang Israel? Yang pertama, karena ketidaktaatan orang Israel. Ketidaktaatan itu akan membawa bencana, kehancuran dalam kehidupan mereka. Bukan hanya kehancuran, tapi pembinasaan, penyiksaan yang dilakukan, pembunuhan yang dilakukan, tawanan yang dilakukan oleh satu bangsa yang dikirim oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga sesuka-sukanya orang-orang Ur-Kasdim atau orang-orang Babilonia atas Israel yang tidak taat kepada Tuhan itu. Ketika kita dalam kehidupan ini tidak taat kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mengundang masalah dalam hidup kita, mengundang bencana dalam kehidupan kita, mengundang penderitaan dalam hidup kita. Mari kita belajar dari orang Israel ini sehingga kita tidak mengalami apa yang seharusnya dialami orang-orang Israel. Dan kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya tidak ingin melakukannya, tetapi karena orang Israel tidak taat, itu membuat kita tahu bahwa Israel ini kan bagaikan istrinya, ya. Jadi dia sangat berduka dengan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini.
Karena perjinan-perjinan, penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan yang tidak di dalam rancangan Allah. Tadi pagi saya mengatakan supaya kita memilih Tuhan, memilih firman Allah, memilih ketaatan. Tapi orang Israel justru sebaliknya, justru memilih ketidaktaatan dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya mereka lah yang mengakibatkan. Tetapi nanti kita lihat ending daripada cerita ini. Yang kedua, terpaksa Tuhan melakukan karena ketika Tuhan memanggil mereka untuk bertobat, mereka nggak mau dengar. Selama ia berkenan ditemui-temui. Kalau ia memanggil, mari kita mendengarkan. Siapa yang menang, dia akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang Israel selalu diingatkan melalui nabi Tuhan. Mereka tidak, baik itu melalui Yesaya, Mika, melalui Yeremia, nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, itu mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Sesuka-suka mereka hidup, tegar tengkuk, keras hati, keras kepala, menyembah berhala, melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Ketika Tuhan memanggil mereka untuk bertobat, mereka justru mentertawai Tuhan, melecehkan Tuhan, menista Tuhan. Di mana Tuhan? Haleluya. Tapi saya mau katakan kepada kita, jangan paksa Tuhan melakukan. Masih ingat sebuah peristiwa yang tentang Bani Korah, Bani Datan dan Abiram itu. 250 orang terpaksa ditelan bumi hangus, ditelan bumi hidup-hidup. Semua yang tidak mungkin, anak-anaknya yang tidak berdosa pun, karena keturunan daripada anak-anak daripada mereka ini semuanya mati, 250 orang itu. Satu kata yang saya ingat bahwa dalam Bilangan 16 itu dikatakan begini oleh Musa. Aku sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tapi terpaksa. Karena orang ini meminta hak yang lebih tinggi, yaitu hak seorang imam. Sementara mereka sudah diberikan hak untuk melayani Tuhan. Tetapi mereka tidak puas dan mereka akhirnya memberontak. Dan pada akhirnya itulah yang terjadi. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan, mereka, masyarakat marah, tetapi akhirnya Tuhan juga membunuh belasan ribu orang lagi, dan itu membuat orang Israel berpikir ulang untuk melawan Musa. Tapi ketika situasi tenang, mereka seperti itulah. Dan karena apa? Ketika Musa memanggil mereka supaya berbalik kepada Tuhan, mereka tidak lakukan. Demikian juga orang Israel ini. Ketika nabi-nabi memanggil mereka untuk bertobat, mereka tidak lakukan. Justru mereka memberontak. Dan inilah yang saya mau katakan kepada kita. Ayat yang ketiga, Tuhan menderita ketika umatnya menderita. Jadi walaupun Tuhan menghukum Israel, bukan berarti Tuhan itu tidak pedih hatinya. Satu contoh, kita masih ingat bagaimana di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 dan 6, ketika dengan otoritas penuh Saulus membawa surat untuk menyakiti sekte Tuhan, membunuh umat Tuhan tanpa harus melalui proses pengadilan, dan dia akan terlalu bebas dan dia akan terus mendapat kehidupan yang baik, ya, karena situasi yang demikian rupa. Dan orang-orang Yahudi yang luar biasa, mereka mendukung. Karena apa? Sekte Tuhan dianggap menjadi hal yang memalukan mereka. Tapi ketika hendak sampai di tengah jalan, mau sampai kepada Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepada
dia dan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya itu bukan Tuhan. Yang menderita langsung itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan turut merasakan, Tuhan turut prihatin. Demikian juga orang Israel ini. Karena ketidaktaatan mereka, karena ketika dia memanggil mereka tidak mau, dan pada akhirnya hukuman datang kepada mereka. Bukan Tuhan senang, bukan. Tapi supaya orang Israel ini belajar dari penderitaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan melakukan, terpaksa Tuhan melakukannya kepada mereka. Terpaksa Tuhan melakukan itu. Jadi jangan paksa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak dia sukai dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita belajar untuk mengambil sikap yang seperti mengambil yang terbaik itu, yaitu Tuhan dalam hidup kita, firman Allah dalam hidup kita, ketaatan menjadi bagian dari hidup kita dalam menuntun kehidupan kita di saat akhir zaman ini. Dan jangan biarkan Tuhan terpaksa menghukum kita oleh karena ketidaktaatan kita, kedikiran hati kita. Dan jangan pikir Tuhan itu tidak berprihatin. Dia sangat prihatinnya. Tetapi apapun, bahwa Tuhan telah mengatakan ada tujuan Tuhan dalam penderitaan itu, supaya engkau mengingat kembali, supaya engkau ingat kepada Tuhan Sang Pencipta, dan engkau berbalik kepada jalan-jalan yang dinantikan Tuhan itu. Engkau berbalik kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya jangan buat Tuhan terpaksa melakukan hukumannya kepada. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup ini Bapa di surga. Kami tidak melakukan ketidaktaatan, tetapi kami melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami dalam pertobatan, kami siap Bapa di surga. Ini kami dan hidup kami dalam pertobatan kepadamu. Dan juga Tuhan, kami tidak ingin mendukakan hati Tuhan. Kami mau hidup dalam berkat Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Angkat tanganmu, dan satu di tangan kirimu taruh di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, segala sakit penyakit yang mereka derita aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dan penyakit-penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasa Yesus engkau sembuh, oleh zaman Tuhan engkau sembuh. Karena Tuhan tidak mengenal ruang, jarak maupun waktu. Dia mampu menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat kesembuhanmu, terima kasih buat pertolonganmu. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang menolong, supaya Engkau Allah mengerjakan hal yang baik. Dan kalau Engkau sedang mengalami penderitaan, masalah yang berat, angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada mereka, datang kepadamu, Engkau katakan Engkau melegakan mereka. Engkau menjamin hidup kami Bapa di surga, bahwa Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya itu. Itulah sebabnya datang kepada mereka, menolong mereka, kuatkan mereka sehingga mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan. Terima kasih buat pertolongan bagi mereka. Terima kasih buat kebaikan, kasih sayang buat mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati kita dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap, mantap.